Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat iman, Islam, sehat, dan sempat berikut nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada sore hari ini, pada hari yang ke-8 ini, kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita umatnya yang selalu ittiba pada beliau. Ibu-ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai pada hari yang ke-8 dari bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini sudah kita ketahui bersama banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Kemudian banyak juga janji-janji Allah yang sudah dipaparkan di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya banyak ampunan dan banyak sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu yang kami hormati, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, di mana yang disebut puasa fardu ini selama 1 bulan setiap tahunnya. Berbeda halnya dengan sholat fardu yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Puasa adalah menahan dan mencegah diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai seorang mukminin, seorang yang beriman, kita sadar betul bahwa puasa Ramadan hanya ditujukan kepada Allah semata. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tiap amal Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang nanti akan membalasnya. Ia tidak makan dan tidak berhubungan dengan suami atau istri karena mematuhi perintah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan terbuka luas kesempatan yang baik bagi orang yang beriman untuk mendapatkan atau memperoleh pahala yang dijanjikan oleh Allah. Karena itu, kita sebagai seorang mukmin harus dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kita harus mengikuti petunjuk Allah dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama bulan Ramadan, kita berpuasa setiap hari mestilah dengan niat yang ikhlas dan dengan keimanan yang kuat. Sama halnya dengan Qiyamul Ramadan yang dikenal dengan nama sholat tarawih. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan atau melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, niscaya diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bulan Ramadan ini
ada beberapa amalan yang sunnah di samping puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Di antaranya ada sholat tarawih, kemudian memberikan makan untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa, bersedekah yang lain, sampai nanti pada iktikaf di 10 hari yang terakhir. Setiap mukmin yang berpuasa dengan iman dan ikhlas memiliki kegembiraan atau kebahagiaan yang khusus. Kegembiraan yang ada pada setiap mukmin waktu berpuasa ada dua macam, yaitu sewaktu di dunia dan sewaktu di akhirat. Pertama, sewaktu di dunia yaitu ketika berbuka puasa, dan yang kedua di akhirat waktu bertemu dengan Rabb atau Tuhannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas mempunyai dua kegembiraan, yaitu pertama, apabila ia berbuka puasa, ia merasa gembira atau bahagia atas berbukanya itu. Kedua, apabila bertemu dengan Rabb atau Tuhannya, ia merasa bahagia dengan puasanya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat itu semua, kita dapat memahami bahwa memberikan jamuan atau memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi jamuan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban. Di masjid-masjid Muhammadiyah dan masjid-masjid pada umumnya, setiap bulan Ramadan, setiap sore, sudah banyak yang menyelenggarakan pengajian dan menghidangkan jamuan buka puasa kepada mereka yang berpuasa ataupun para musafir. Rasulullah SAW telah memberi keteladanan. Di bulan Ramadan, kecepatan beliau dalam beramal kebaikan melebihi kecepatan angin yang bertiup kencang. Karena itu, pantaslah disebut bulan Ramadan adalah bulan tolong-menolong, terutama kepada fakir dan miskin. Di samping itu, ketika kita berpuasa, perlu diingat juga bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, maka kita harus bisa menjaga lisan atau mulut kita. Jadi dalam berpuasa tidaklah hanya urusan menahan lapar dan haus saja, tidak hanya menahan perut saja dari makan dan minum, akan tetapi dipuasakan juga yaitu mulut, tangan, dan anggota badan yang lain untuk tidak berbuat yang maksiat. Mulut kita, lisan kita hendaklah kita jaga, tidak asal berkata atau berucap ataukah berbicara. Dalam menjalankan puasa hendaklah kita berlaku jujur dan tidak boleh berdusta. Demikian pula dalam berkomunikasi dengan sesama, tidak suka marah, mencaci, atau bertengkar. Atau juga dalam berpuasa kita haruslah untuk menghindarkan diri dari menggunjing, hibah, dan lain-lain, yang tentunya itu akan merusak puasa kita. Jangan sampai kita sebagai warga Aisyah dikala berpuasa selama 1 bulan Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja, karena di antara kita masih ada yang lepas dari mulut kita, lisan kita untuk berkata yang tidak pas dengan ajaran Islam. Di antara kita masih banyak yang menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dan saya yakin ibu-ibu Aisyah sudah mengerti, sudah paham dan tidak akan melakukan hal tersebut, karena sangat disayangkan sekali ketika kita berpuasa akan tetapi mulut kita, lisan kita masih melakukan hal-hal yang seperti itu, maka puasanya akan sia-sia. Di bulan Ramadan, lisan dan mulut kita
kita usahakan semaksimal mungkin untuk banyak-banyak berzikir, untuk bertadarus, baik itu di masjid, di musola, ataukah di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang kami hormati, lisan kita juga harus kita jaga untuk tidak berkata yang jorok, ya, ataukah bertengkar, ataukah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, yang ini menjadi pedoman dan kita pegang erat-erat dalam hal atau dalam kita berpuasa Ramadan, bahwa jika seseorang dari kamu sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan janganlah pula berteriak-teriak. Apabila ada seseorang mencaci maki atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang kami hormati, kiranya hanya itu saja sekelumit hal-hal yang bisa kita ambil manfaat di bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan yang wajib yaitu puasa Ramadan, kita laksanakan juga amalan-amalan sunnah. Insya Allah, dan saya yakin ibu-ibu Aisyah sudah melaksanakan dari yang sekian tadi, sholat tarawih, tadarus, berinfak, serta yang terakhir nanti adalah beriktikaf. Semoga saja dalam melaksanakan selalu istiqomah dan bisa meningkat dari tahun ke tahun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tadi banyak kesalahan, itu karena kebodohan saya, dan jika yang saya sampaikan tadi ada benarnya, itu semata-mata karena hidayah dan pertolongan, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.